Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keroncong edik untuk teman-teman senusantara. Oke, asik. Senusantara dimanapun berada. Spesial jurnal keroncong edik kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan the one and only from the Paris Van Java Kota Bandung, Mr. atau Sir. Sir. Okay, Sir. Because I'm from I'm Mr. D and Sir Iya. Ya. Okay. Perkenalkan, Sir Iya. Mr. Mazda. Mazda Pik. Oke, ya mungkin teman-teman nggak asing lagi. Ya, karena memang bukan orang asing sih, Mas. Ya, nggak usah asing lah. Sir Iya yang sudah malang melintang di dunia Jamaican sound keroncong. Right? Kalau Oke, sebelumnya di Jamaican Sound. Kalau keroncongnya masih umuran 6 tahunan lah, Mas. 6 tahun juga waktu yang udah lari-lari kalau bayi ya. Ya. Sebelumnya Sir Iyai ini adalah vokalis empunya band Sir Iyai Keroncong. Dulu mah gitaris. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini di masa-masa pandemi ini masih bisa survive ya? Masih bisa, tetap wah saya mah nggak peduli sama pandemik tai kucing lah. Ya mah yang penting jaga kesehatan, tetap produktif dan berkarya itu karena saya punya keluarga yang harus dihidupin. Ya karena ya mau nggak mau ya namanya pelaku. Kegiatan terakhir sibuk apa Kang ya? Kemarin terakhir kita bikin Road Boys Tour, jadi tour skuteris start di Bandung sampai ke Ciwidey. Oke, jadi ya buat for your information ya, jadi Mang Iyai ini aku panggilnya Mang Iyai, Sir Iyai aja lah. Sir Iyai ini kegiatannya digabres semua loh. Digabres, saya mah palu gada, apa lu ini saya ada. Bisa. Ada. Jadi beliau musiknya Jamaican sound keroncong, motornya Vespa dan dagang rokok. Ayo nama keliling. Sama dagang merchandise. Kayak barang-barang ini army-armian, brand-brand fashion yang berhubungan sama Vespa, sama subkultur skinhead, underground gitu. Banyak macam-macam. Kalau boleh mau pesan, boleh kontak lah di tinggal. Boleh, nanti ada di pin ya. Ada IG-nya, Instagram. Nanti tahu. Mas David. Kalau subscribernya malah lebih banyak dari saya. Ya proses, semua juga butuh proses lah. Itu bertahun-tahun baru sekarang mulai. Oke, mantap. Jadi ya itu kegiatan terakhir ya Syria ini bikin ya acara-acara supaya bisa mempertahankan eksistensi ya. Jadi khususnya di dunia musik lah ya. Okay. Umumnya khususnya di keroncong umumnya ya musik. Kameramen mau pinjam korek. Cari yang lain aja Mas. Saya lagi wawancara. Kasih dong. Aduh, ayo mau. In frame nggak apa-apa. Sini kasih korek dulu. Aku mau pinjam korek sebentar ya. Bintang tamu kita ini ada Nazar. Bongkasnya banyak ngayang asuh goblok. Makasih Jar. Om. WhatsApp Waji Jar. Waji buru ka dieu urang di dieu gitu. Nah, terus. Itu kegiatan terakhir. Sebenarnya yang menggelitik ya, dalam artian mungkin udah banyak ditanyain di setiap ada talk show di mana Sir Iyai itu pasti ditanya, tapi ya nggak akan bosen-bosen deh. Gimana sih ceritanya kenapa Sir Iyai itu ada memasukkan unsur keroncong di dalam musik Jamaican. Gimana sih sejarahnya awal mulanya itu gini Mas. Jujur kalau untuk musik keroncongnya sendiri terinspirasi ya dari Mas Dapik sendiri. Jangan Mas Dapik. Mas apa?
Mas Daf. Mas Daf. Dari teman-teman Dari keroncong. teman-teman keroncong Umar Bakri. Oh, Umar Ya Bakri. sekarang yang ada di sini Mas Dapik gitu kan. betul. Dulu sempat di band Don Lego kan sempat featuring. Oh, iya. Nah, ketika saya resign 2014 itu saya sempat bingung mau ini kan mayoritas itu karya tuh tulisan saya, cerita hidup saya, karena bukan vokalis mau dibikin kumaha deui nya. Mau cari vokalis takut nanti feel in-nya nggak kena karena emang ceritanya cerita sendiri gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk menjadi vokalis, meskipun suara seaya-ayana. Dulu Bu Rita ge ngasih nilai C nya. Dosen saya dulu itu jasa kampus. Nah itu masih bingung, saya 3 bulan gimana ya kalau mau dibikin sekali lagi nggak rame karena sudah populer sama Don Lego gitu kan. Akhirnya keingetan ada salah satu grup keroncong namanya OKPPJ yang sempet cover lagu Don Lego pakai keroncong. Ya. Nah, namanya tuh OKPPJ. Nah dari situ saya cari informasi, akhirnya dapet. Ternyata dia di sanggarnya di Mas Pak Dwi. Ya, Dwi Oksigen Di oksigen di apa? di Kopo. Kopo Mama Toha. Nah akhirnya ketemu, saya ajakin dan alhamdulillah responnya baik dan dia mau. Ada Kang Ius juga di situ kan pelatihnya biolanya gitu. Akhirnya jalan. Akhirnya jalan dengan konsep itu. Konsep itu dulu namanya Seriai OKPPJ. Dulu Seriai OKPPJ. Terus sempat Seriai Okamidale Dami. Dan macam-macam dan akhirnya udahlah dikerucutkan Seriai aja lah karena untuk bawa nama dua grup itu berat gitu lah. Karena untuk yang keroncongnya sendiri mereka punya reguler, nanti bingung, jatuhnya bingung, akhirnya udah Seriai aja, pengiringnya aja yang kadang ganti-ganti, kadang yang dari OKPPJ ada, terus begitu OKPPJ ada yang sibuk reguler, banyak reguler, dominan reguler, tinggal sisa si Midun, Mersat, akhirnya nyambung ke dulu teh Midal Dami, Midal Dami udah itu Badami. Udah itu terakhir si Fikri itu apa? Badami. Ya Badami ya itu akhirnya ya udah Seriai aja tetap konsepnya Jamaica Chan Keroncong gitu. Oke, jadi dulu itu memang banyak berkolaborasi juga ya dengan teman-teman komunitas keroncong yang ada dari si PVJ gitu ya. Dulu justru saya berangkatnya bukan orang keroncong sama sekali, nggak ngerti tentang keroncong, cuman tahu keroncong, cuman nggak ngerti polanya bagaimana, ini alat namanya yang apa, ini selo tahu lah, kalau yang cak tuh bingung sampai sekarang kadang-kadang kesel bingung mana cak mana cuk gitunya. Cuman nggak apa-apa lah karena saya mah orangnya prinsipnya ya learning by doing gitu Ya, lah. betul. Akhirnya sampai sekarang ya bisa banyak kenal orang-orang keroncong, baik yang itu keroncong yang pakem, yang apa namanya? konvensional gitu. Sekarang bisa mulai diterima. Dulu sempat 1 tahun saya mengalami pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang kritik, ada yang macam-macam. Tapi ya whatever, karena judulnya saya berkarya ya lanjut aja gitu. Do something. Do something. Do the keroncong. Do the keroncong dan you never know. Never try. Never try, never know. Oke. Itu Ya teman-teman. mungkin bisa kebilang pemberontak musik keroncong lah menurutnya. Iya nggak pemberontak lah. Ya maksudnya Emang mengembangkan musik keroncong lah gitu, memberanikan diri untuk mengembangkan musik keroncong dengan versi yang baru gitu. betul. Ingat pesannya si Babe Budi Dalton teh nih ya. Jadi ya setiap orangnya berhak mengembangkan sesuatu gitu. Ya kalau saya sih mendengarnya selama itu enak didengar ya why not gitu ya. Maksudnya teh ya kalau enak ya memang enak, gimana lagi. Sekarang kalau untuk keroncong sendiri kan sebenarnya kan itu instrumen atau apa loh? Ya, Instrumen bentuk. kan atau bentuk sebenarnya. kan benernya. Bentuk. Mau dicampur sama apapun kalau ada alat itu dan suara itu keroncong tetap kan? Keroncong. Nah gitu. Jadi ya kalau menurut saya tapi ini hanya opini saya saja yang mungkin bisa saja benar dan mungkin bisa saja salah. Itu persepsi ya masing-masing ya. Jadi sih musik keroncong itu ya musik yang campuran berbagai alat musik itu jadi satu gitu. Dan ketika ada lagu keroncong asli Langgam Stambul itu itu adalah sebuah lagu yang lahir oleh musik keroncong. Emang khusus untuk musik keroncong, lahir dari musik keroncong. Tapi
kalau misalkan lagu pop dikeroncongin ya itu sah-sah aja termasuk musik keroncong. Tapi ya memang lagu populer yang dikeroncongkan gitu. Itu Atau bedanya gitu bentuknya ya. berbeda. Tapi memang ada beberapa lagu-lagu keroncong yang memang dia lahir dibentuk dibuat berdasarkan emang untuk lagu keroncong gitu. Kayak misalkan lagu Gesang. Gesang gitu. Itu memang lahir dari musik keroncong. Terus apa hampir malam di Jogja tuh Iya, sepasang mata bola. Sepasang mmata bola. Iya, itu memang lahir wajibnya lah, lagu wajibnya lah ya. lahir di musik keroncong. Beda sama kalau misalkan gini lah, lagunya No Woman No Cry gitu ya. Itu kan lahir di genre musik reggae gitu. Bukan lahir di orang nyanyi lagu pop-popan terus kemudian dibikin beatnya reggae. Nah, yang sama kayak gitu, sama terus jadinya akhirnya kayak lagu misalkan lagu Darah Muda dibikin reggae, bisa aja kan? Bisa. Nah, ya mungkin ya akhirnya seperti itu ya. Sama Kalau aja itu sih ya, menurut sejenre saya. apapun sama aja seperti itu sih. Betul. Gitu. Oke, itulah sekelumit ya. Jadi pandangan gimana sih awalnya Sir Iyai berkeroncong. Ya simpelnya sih tujuan saya dan visi misi saya sih untuk menjamaikan sound keroncong itu hanya sebatas jembatan lah. Tetap musiknya musik keroncong, terserah mau keroncong apa, yang penting saya mah jamaikan keroncong. Mudah-mudahan menjadi jembatan untuk bisa tahu alat musiknya, terus keroncong, sejarah keroncongnya, keroncong yang aslinya gimana, yang pakemnya gimana, yang lain-lain itu explore sendiri gitu loh. Jadi teman-teman kita sebenarnya kita udah ngobrol jauh juga ya. Cuman belum sempat Apa sih? untuk Ya. seperti ini belum sempat dipublis ya. Apa sih yang akan kita perbuat waktu itu Iyai kontak saya untuk ya ngobrol-ngobrol, kita berbuat sesuatu nih terhadap musik keroncong. Akhirnya kita sepakat untuk membuat sebuah kelas keroncong. Ya, kelas keroncong itu kemarin sebelum pandemi kita Nggak banyak ya, udah beberapa ya, ini ada campingnya. udah jalan beberapa kali Ada apa ya? campingnya ya, sampai ke keroncong for kids-nya juga ada untuk anak-anaknya ya. dari keroncong for kid, keroncong yang Camping, reguler, camping ground, keroncong camping, camping, keroncong camp ya. Terus kemudian ada yang regulernya, kita ada di Ciwok waktu itu teman-teman. Jadi si keroncong Edik gabung sama Sir Iyai, kolaborasi sama Adana tadi tuh yang ada di sini. Nah, itu salah satu itu keroncong juga, cuman lebih mengarahnya ke pop keroncong. Ya, nanti berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan si Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu Ali Mungkin, berganti Bang, kita tutup dulu. Oke. Rencana kedepannya apa sih? Rencana ke depan sekarang nih banyak pisan sebenarnya. Yang pertama saya lagi garap album yang kedua, Escape from Cowboy volume 2 itu udah beres. Udah rilis di digital store, di semua digital platform udah ada, cuma tinggal nungguan fisiknya. Rencananya mau kaset sama CD dan vinil. Nah, yang kedua yang lagi jalan itu Tribute to Oi. Tribute to Oi itu konsepnya membawakan lagu-lagu dari teman-teman lama di Pulau Jawa yang bergenre distorsi lah, keras gitu. Maksudnya pakai distorsi, kayak kalau di Malang ada Bugunda Lowokwaru, di Jogja ada Dom 65, di Bandung ada Rentenir. Band-band keras cuman dibikin Jamaican sound keroncong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi sekarang lagi baru jalan, yaitu Single Nusantara. Single Nusantara itu konsepnya saya ingin bawakan lagu-lagu dengan berbagai macam bahasa. Oke. Gitu. Sekarang yang sudah kemarin dapat dari Mazda, yoi. Tegal sudah beres, Jawa sudah beres, Sunda udah banyak, dan di Sumatera lagi jalan. Masih banyak sih, masih ada 6. Saya sih tunggu Papua, kudu ada. Udah ada, tinggal nunggu hasil ininya. Mantap. Hasil apa liriknya gitu loh. Nah, tapi cuman sementara saya bikin rekamnya pakai HP. Karena pandemik. Dan operator MD kita lagi sibuk. Susah ditemuin si Dean. Jadi saya rekam pakai HP dan hasilnya pun nggak, saya pikir untuk secara karakter dapat semacam era-era Whittaker Van Dort, Mas. Sudah dengar toh? Iya dong. Padahal itu rekaman pakai HP. Nah, gitu. Nanti kalau udah selesai semua, sementara di YouTube, dirilis di YouTube, nanti kalau udah selesai semua
baru tak recording, benar-benar recording pakai software, Format. pakai software. Oke, Gitu. siap, Pak. Mudah-mudahan. Jadi 3 album. Mudah-mudahan beres pandemi ini 3 album mau keluar. Mantap, Rilis. luar biasa. Saya ya keroncong kami ya. Tetap saya nanti pribadi tetap. di dalamnya ada keroncong edik, ada kelas keroncong, ada ya macam-macam supportnya dari teman-teman scene komunitas, punk and skin juga ada gitu. Oke. Pesan saya sih, ada pesan nggak? Iya dong, harus. Pesannya sih dari saya pribadi sih tetaplah produktif dengan situasi seperti apapun, karena banyak hal yang tertinggal jika kita tidak bisa mempertahankan eksistensi. Oke. Begitu kan sekarang guys, seperti masa pandemik, kalau kita terlalu mengikuti pandemik yang seperti ini, terus diem, terus vakum, nggak gerak apa-apa, nggak bikin sesuatu, itu bisa jadi mati dalam artian ya udah vakum, bubar gitu loh. Nah sekarang ini emang masa transisi di mana si grup atau band atau kelompok musik kuat nggak dengan tantangan ini, seperti itu. Tetap semangat dan tetap produktif aja deh, gitu aja, tetap berkarya dan jalin silaturahmi. Oke, mantap. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Dabik, semoga sukses selalu dan selanjutnya kita cari tempat. Demikian jurnal Keroncong Edik episode ke-11, kita ngobrol-ngobrol bersama Sir Iya. Jadi itu adalah ya duduk keroncong dari kita ya. Duduk keroncong dari kita. Tagline-nya duduk keroncong. Never try, never know. Ya, long life keroncong. Sampai ketemu di jurnal Keroncong Edik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.